di mana dirinya mengaku baru saja menjalin hubungan dengan wanita itu kurang lebih 1 bulan. JMM TV menuliskan untuk mengumumkan perubahan pemeran VR dari Pawin Tanik Kamontaranon menjadi Punmit Pakdi. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana klarifikasi dari Pawin. Nah buat yang belum tahu, sebelumnya ada seorang wanita. Wanita ini bernama Kaylin, teman-teman. Siapa itu Kaylin? Kaylin adalah seorang model dan dia adalah mantannya Pawin. Beberapa waktu yang lalu, dia itu seperti menceritakan bahwa dia itu sudah mendapatkan perlakuan kekerasan dari Pawin, dan dia juga menunjukkan bahwa dia itu mendapatkan luka teman-teman di beberapa area, mulai dari tangan sampai kaki, dan dia pun lantas meminta keadilan ataupun pertanggungjawaban atas perlakuannya Pawin, sampai dia itu nge-tag JMM TV guys. Pada akhirnya masalah ini kan heboh banget ya, banyak banget loh dari netizen-netizen yang sudah mengkritik Pawin dikarenakan perlakuan tersebut, bahkan banyak yang meminta agar itu di-cancel saja. Dan pada kala itu untuk JMM TV mengatakan bahwa mereka itu akan menyelidiki terlebih dahulu masalahnya kayak gimana. Kalau benar-benar Pawin ini terbukti bersalah, nanti dia akan mendapatkan hukuman. Dan pada kala itu banyak juga kok dari netizen yang menanggapinya dengan respon yang positif. Banyak banget loh guys netizen-netizen yang menghimbau netizen yang lainnya agar tidak menilai dari satu pihak saja dan menunggu bagaimana hasil penyelidikan, baru bisa langsung menilai. Dan selama beberapa hari, Kaylin ini seperti menceritakan tentang apa yang terjadi pada kala itu kepada salah satu media televisi. Dalam ceritanya itu, Kaylin menyebutkan nih guys, bahwa pada saat itu, dia ini sangat marah sama Pawin karena Pawin ini terlalu sibuk dengan hobinya bermain game. Kaylin yang telah terpancing emosi pun akhirnya membuang komputer yang tengah dipakai oleh Pawin keluar jendela. Dan kalian tahu, pejalan kaki yang sedang lewat di bawah itu kena komputer tersebut guys. Wah parah banget sih. Gila, parah banget, ngeri banget. Terus gimana nih keadaan ataupun kondisi dari sang pejalan kaki? Menurut ceritanya Kaylin, pejalan kaki yang terkena komputer tadi itu harus menjalani operasi karena mengalami cedera. Dan guys, berdasarkan cerita itulah, Kaylin ini menduga bahwa Pawin akhirnya ikut marah dan juga menyerang si Kaylin, yang pada akhirnya membuat Kaylin mendapatkan luka di beberapa bagian tubuh. Dan meskipun menimbulkan adanya korban lain selain Kaylin, pihak keduanya belum memberikan uang kompensasi terhadap jalan kaki yang dirahasiakan informasinya, yang mana biayanya itu sebesar 30.000 baht atau sekitar 13 juta rupiah. Tapi ya guys, berdasarkan klarifikasinya Pawin, dia katanya udah bayar pengobatan untuk sang korban. Sementara itu untuk Pawin juga sudah memberikan klarifikasi nih guys. Jadi dia itu seperti melakukan konferensi pers pada tanggal 28 Februari. Dan dia sudah menceritakan hal itu kepada banyak banget media yang hadir di sana. Dalam kesempatan itu, Pawin menegaskan bahwa tuduhan kekerasan yang dilakukannya kepada Kaylin adalah tidak benar. Dia lantas menegaskan bahwa dia itu hanya membela diri guys, dan mencegah cedera pada dirinya sendiri. Dia lantas mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan menunggu kebenaran terungkap, dan siap kok untuk menghadapi kasus tersebut dengan keyakinan pada bukti yang sudah dimilikinya. Pawin juga mengatakan bagaimana kesiapannya untuk menunggu penyelesaian kasus sebelum kembali bekerja di bawah agensi manajemennya. Karena seperti yang diketahui untuk sekarang, kegiatannya di JMM TV itu lagi kena suspend teman-teman. Suspendnya sampai penyelidikan ini berakhir. Pawin lantas menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi sejak tanggal 9 Februari, di mana dia menyatakan bahwa dia berusaha mengakhiri hubungan dengan sang mantan pacar, di mana dirinya mengaku baru saja menjalin hubungan dengan wanita itu kurang lebih 1 bulan. Namun nih guys, wanita itu terus berusaha mempertahankan hubungan tersebut. Ia kemudian menjelaskan insiden-insiden yang terjadi pada tanggal 18 sampai pada tanggal 23 Februari. Ia mencakup percobaan B-word dari sang mantan pacar. Buat yang nggak tahu B-word itu apa, mungkin bisa cek kolom komentar ya. Karena YouTube memang sangat sensitif banget mengenai topik ini. Jadi kita harus menyensor kata-kata yang kita pakai dalam video ini. Balik lagi ke klarifikasinya Pawin. Nah di sini Pawin juga menyatakan nih guys bahwa tindakan-tindakan tersebut hanya dilakukan sebagai respon untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah bahaya yang mungkin terjadi, seperti yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Kala itu Pawin lagi ngobrol nih bersama dengan temannya, dan si ceweknya ini atau pacarnya ini seperti cemburu guys, dan hendak melakukan yang namanya B-word dengan mencoba mengikoi tali di lehernya. Lalu kata si Pawin, si mantan ini seperti ingin melompoi dari balkon dan Win menahannya, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka. Dan kemudian si cewek ini ambil pisau dan ingin menuskoi si Win. Si Win tentu dong gak ingin meningkoi, dan dia di sini melakukan yang namanya pertahanan diri. Direbutlah tuh pisau dan dilempar ke sudut ruangan.
Win lantas berbalik dan juga mengunci balkon agar si mantan ini nggak bisa keluar atau melakukan hal itu lagi. Namun nih guys, si mantan ini seperti ngambil barang lain. Sekarang dia itu ambil guntoing. Dan dikarenakan si cewek ini pengen melakukan sesuatu yang buruk ya sama Pawin dengan guntoing itu, si Pawin doronglah nih si cewek sebagai bentuk perlawanan. Wow, serem juga ya kalau berada dalam hubungan yang seperti ini. Sumpah cuy, serem banget. Dan meskipun tuduhan kekerasan fisik dialamatkan kepadanya, Wi menegaskan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan sesuai dengan tuduhan tersebut. Ia juga menyatakan nih guys bahwa ia memiliki rekaman video sebagai bukti yang menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang diambilnya hanyalah untuk melindungi dirinya sendiri. Win juga menanggapi bagaimana pertanyaan tentang hubungan mereka, mengungkapkan bahwa ada pertengkaran yang terjadi, tetapi dirinya selalu berusaha untuk menenangkan situasi. Dia juga menyampaikan rasa sedihnya atas situasi tersebut, terutama ketika emosi terlibat dalam pertengkaran. Dalam konteks kasus hukum yang sedang berjalan, Win menyatakan bahwa dirinya telah dilaporkan kepada polisi dan bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses hukum tersebut. Dia menegaskan bahwa dia akan menghormati proses hukum yang berlangsung dan berharap semua orang dapat menunggu keputusan yang benar dari pihak yang berwenang. Dengan lugas, Win mengklarifikasi bahwa yang terjadi bukanlah kekerasan fisik, melainkan upaya untuk melindungi diri sendiri dan mencegah bahaya yang mungkin timbul. Dia berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan meminta semua pihak untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil. Dan dalam kesempatan itu, Pawin juga menyatakan bahwa dirinya akan mundur dalam proyek drama We Are The Series. Dan usut punya usut, perannya nanti akan digantikan oleh Punmit Pakdi. Dan Yorobong, seperti inilah bagaimana set pelengkap dari JMM-TV yang sudah menjelaskan tentang bagaimana peran dari Pawin yang akan digantikan oleh Punmit Pakdi. Coba kita baca bagaimana statement mereka. Pemberitahuan perubahan pemeran We Are The Series. JMM-TV menuliskan untuk mengumumkan perubahan pemeran WR dari Pawin Tanik Kamontaranon menjadi Punmit Pakdi. Semua adegan difilmkan dengan Pawin akan dijadwalkan untuk syuting ulang. JMM-TV menghargai pengertian dan dukungan Anda yang berkelanjutan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari JMM-TV yang menyatakan bagaimana peran dari Pawin akan digantikan oleh Punmit Pakdi. Dari kasusnya Pawin, kita dapat belajar satu hal di sini. Pelajaran itu adalah hati-hati dalam memilih pasangan. Kita jangan memilih pasangan hanya dikarenakan bagaimana penampilan mereka, dikarenakan bagaimana penampilan luar mereka maksudku. Kita juga harus mengetahui bagaimana sifat mereka. Kita harus kenal teman-teman dengan bagaimana sifat mereka. Kita harus pahami bagaimana mereka sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk menjalin hubungan dengan mereka. Karena guys, kalau kita terjebak dalam hubungan seperti yang terjadi dengan Pawin ini, itu benar-benar akan menyulitkan kita dan mungkin akan menghancurkan kita. Karena ketika kita memilih untuk mengakhiri hubungan dengan mereka, tapi mereka nggak mau dan akan melakukan hal-hal yang berbahaya untuk diri mereka sendiri, nantinya kita teman-teman yang akan disalahkan. Kita nanti dibilang kamu udah hancurin hidup ini, dan kita juga pasti akan merasa bersalah banget. So, hati-hati dalam memilih pasangan, karena kalau tidak, itu akan menghancurkan hidup kita. Bayangkan deh dengan apa yang terjadi sama Pawin. Dia kemungkinan akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih populer dengan bermain dalam serial We Are. Namun dikarenakan permasalahan ini, dia harus merelakan bagaimana proyek drama itu. Dan kita juga tidak tahu bagaimana nasib ataupun bagaimana karirnya di masa depan. Akankah bisa sama seperti sekarang ini? Atau justru akan terjun ke bawah? We don't know about that. Intinya adalah yang terbaik saja, dan semoga kebenaran akan segera terungkap. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini ya. I'm Mr. K pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktivitas teman-teman. Sampai jumpa.